Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Iman, Desa Peraduan Waras, Kecamatan apa namanya? Abung Timur, Lampung Utara, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan imaniyah, kekuatan ruhiyah, yang mana dengannya kita bisa melaksanakan ketaatan, yang mana dengan kekuatan iman, kekuatan ruh, seorang hamba bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Banyak orang yang kuat fisiknya, gagah perawakannya, sehat jasmaninya, tapi tidak kuat melakukan ketaatan. Kenapa? Karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman, karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, hidayatut taufik. Maka bagi kita yang diberikan kekuatan iman, kekuatan roh, atau yang disebut dengan hidayatut taufik, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi itu semua murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya liman ahabba wa liman lam yuhib. Allah itu memberikan urusan dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Walakinnallaha yu'til akhirah liman yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi akhirat hanya kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Maka bersyukurlah atas nikmat seorang bisa melakukan ketaatan, karena itu semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajarkan kita satu zikir, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan datangnya dari Allah, bukan datang dari kita sendiri. Ya, maka ketika kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, ketika kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, maka pujilah Allah, karena itu adalah pemberian dari Allah. Dan bagi kita yang melihat saudara kita masih dalam kubang kemaksiatan, masih dalam kelalaian, maka kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh meremehkannya, tidak boleh merendahkannya. Kenapa? Karena kalau kita merendahkannya, kita meremehkannya, kita menghinakannya,
ya, bisa jadi kita pun suatu saat seperti itu, ya, karena kita bisa menjamin diri kita untuk bisa istiqomah itu berat. Kita bisa menjamin bahwasanya kita ini berada di atas ketaatan, nggak ada yang bisa menjamin. Kita nggak bisa menjamin kita ini akan selalu berada di atas ketaatan, karena iman itu naik dan turun. Ya, iman itu fluktuatif. Kadang dia naik, kadang dia turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Dan itu menimpa siapa saja. Dan itu pun menimpa di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Ya, sampai ada salah seorang sahabat Nabi itu mengeluhkan, "Ya Rasulullah, aku ini seperti orang munafik. Nafaqat Handalah ya Rasulullah. Aku ini ya Rasulullah, Handalah ini ya Rasulullah." Ada nama salah seorang sahabat namanya Handalah. Dia mengeluhkan tentang sikapnya kepada Rasulullah. Jangan-jangan Handalah ini Rasulullah munafik ya Rasulullah. Kenapa wahai Handalah? Aku ini ya Rasulullah, kalau sedang berada di majelismu, kalau aku sedang berada di sisimu, kalau aku sedang berada di dekatmu, sepertinya kematian itu di depan mata. Sepertinya aku sudah tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Tapi tatkala aku sudah keluar dari majelismu, berpisah denganmu, berbaur dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan teman-teman, berkecimpung dalam pekerjaan, lupa semua. Gak ingat lagi dengan mati, gak ingat lagi dengan akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Handalah, sa'atan sa'atan. Wahai Handalah, ya memang seperti itu kondisi keimanan seorang itu. Ya, kalau dia sedang melakukan ibadah ketaatan bersama dengan orang-orang baik, ya imannya naik. Yang dia pikirkan ya akhirat. Tapi tatkala dia sedang bekerja, kumpul dengan teman-temannya, berbaur dengan masyarakat, ya dia disibukkan dengan hal itu. Ya. Kalau seandainya kamu itu imanmu naik terus gak pernah turun-turun, niscaya kamu akan bersalaman dengan malaikat. Dan itu gak mungkin. Ya. Nah, kalau para sahabat saja yang mereka itu imannya kadang naik, kadang turun, kadang taat, kadang lemas, kadang semangat, kadang loyo, ya. Dan mereka juga nggak bisa menjamin kalau diri mereka itu bisa berada di atas ketaatan sampai mati, nggak bisa. Apalagi kita yang hidup jauh dari fase kenabian, yang hidup jauh dari orang-orang saleh dan bertakwa, yang ilmu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keilmuan mereka, yang ketakwaan kita dibandingkan dengan ketakwaan mereka sangat jauh, maka yang demikian itu lebih mungkin untuk menimpa kita. Maka kata Nabi SAW, jika engkau melihat saudaramu terjerumus ke dalam satu kemaksiatan, maka fala tu'ayyirhu, janganlah kamu menghinanya, janganlah kamu merendahkannya, janganlah kamu meremehkannya. Ya, kenapa? Karena yang demikian itu juga bisa menimpamu.
Karena yang demikian itu juga bisa menimpa siapa saja. Maka apa? Ketika seorang muslim melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, apa sikap yang paling selamat? Diam, jaga lisan. Ya, kemudian apa? Tutup aibnya. Bukan kita itu ridho, setuju dengan apa yang dia lakukan, bukan. Ya. Tapi apa? Tapi kita memohon kepada Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa seperti itu. Jangan seperti pahlawan kesiangan, ketika melihat saudaranya melakukan maksiat, wah dia cerita-cerita, bahkan dia membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Saya yang nggak pernah mondok aja bisa sholat 5 waktu ke masjid. Masa kamu yang pernah mondok, lebih dulu kamu hijrah, lebih banyaklah hafalan hadis kamu, hafalan Quran kamu, masa kamu nggak bisa? Nah itu namanya merendahkan, ya, menghinakan orang lain. Karena kita ini bisa melakukan kebaikan bukan karena hebatnya kita, tapi benar-benar itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ayyara akhahu bi dzambin fa'alahu qaddarallahu ay yaf'ala dzamban dzalika qabla mautihi." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghina, merendahkan, mengejek saudaranya yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka Allah akan takdirkan dia melakukan dosa tersebut sebelum matinya. Ya. Nah, ini hadis ini berbahaya. Maksudnya peringatan untuk kita. Ya, ketika kita melihat ada saudara kita melakukan kemaksiatan, kesalahan, ketergelinciran, kelalaian, kita minta sama Allah agar diselamatkan. Kita nggak perlu keluar-keluar menyebarkan berita itu. Ternyata si fulan begini, si fulan begitu, saya nggak nyangka. Padahal dia itu yang ngajarin saya, padahal dia itu yang ngajak saya. Tapi kok dia malah kayak gitu. Ya. Tapi yang benar apa? Sikap kita dia. Yang kedua apa? Minta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah agar kita tidak tertimpa penyakit tersebut. Ya. Kemudian apa? Kalau kita mampu menasehati dengan baik. Kita sampaikan. Jangan malah kita buka aibnya di tengah masyarakat atau di tempat lain. Nasihati kalau memang kita mampu. Kalau nggak mampu apa? Diam dan doakan kebaikan untuknya. Ya, itu sikap yang benar sebagai seorang muslim, ya, di tengah atau di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangan malah dijadikan sebagai bahan obrolan, bahan gibah. Ya, saya nggak nyangka jenggotnya aja yang panjang, nggak taunya suka juga sama istri orang. Ini bahaya. Bisa jadi apa? Bisa jadi orang yang kita jelek-jelekkan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang menjelek-jelekkan tertimpa musibah yang menimpa saudara kita. Bisa jadi. Bisa jadi ketika dia melakukan kemaksiatan, bisa jadi dia setelah melakukan zina, kemudian malamnya dia bangun ketika semua orang pada tidur, dia bangun.
dia berwudu, dia bermunajat, dia beristighfar, dia bertaubat, dia menangis, merengek-rengek minta diampuni, dan Allah ampuni. Sementara kita yang memandang dia hina, yang memandang dia rendah, bahkan kita jelekkan kemana-mana nama baiknya, justru kita yang tertimpa azab, yang tertimpa musibah. Itu bisa terjadi, ya. Bisa terjadi di hadapan Allah, dosa dia diampuni dan dosa kita justru malah tambah berat, tambah banyak. Maka apa? Sikap yang paling selamat adalah diam, jaga lisan, jaga sikap, minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, doakan saudara kita, nasihati, ya. Dan ini berat, karena umumnya kita kalau melihat saudara kita terjerumus, justru malah kita apa? Kita viralkan, ya, kita jadikan bahan, kita jadikan olok-olokan dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan mukaddimah dari kajian kita yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang keutamaan bulan Rajab. Ya. Apakah bulan Rajab itu punya keutamaan? Iya, bulan Rajab punya keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Arba'ata ashhur alladzi khalaqahunna. Ada di dalam satu tahun itu, di dalam satu tahun ada 12 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu ada arba'atu ashhur, ada 4 bulan, yang 4 bulan itu dimuliakan, ya, yang disebut dengan arba'atu ashhuril hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 bulan itu apa saja? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan tersebut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman di dalam 4 bulan ini. Karena ini bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Maka siapa saja yang melakukan kemaksiatan akan diberikan azab berlipat-lipat. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat. Ya. Nah, di antaranya bulan Rajab. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan untuk kita memperbanyak amal soleh di bulan haram, di antaranya bulan Rajab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu bulan yang diutamakan. Bahkan dulu ketika Islam itu belum datang, orang-orang Arab jahiliyah itu mengagungkan bulan-bulan haram ini, bulan-bulan 4 bulan ini, itu begitu memuliakan sekali. Mereka hentikan peperangan ketika terjadi bulan haram ini tadi. Ya, mereka nggak mau berperang. Kenapa? Untuk memuliakan bulan tersebut. Bahkan kalau ada seorang bertemu dengan pembunuh ayahnya, yang dia lama mencarinya dan dia ingin membalas dendam karena telah membunuh ayahnya, ketika bertemunya di bulan Rajab, itu mereka saling menahan, tidak mau membalas dendam. Untuk apa? Untuk memuliakan. Ya.
Maka secara umum melakukan amal soleh, baik itu qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, ya, ataupun siangnya dengan puasa, ya, memperbanyak puasa sunnah, baik dia puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah Daud, ya, di bulan Rajab, maka itu perkara yang disyariatkan, perkara yang dianjurkan. Memperbanyak puasa, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak amal soleh di bulan Rajab adalah perkara yang disyariatkan. Hanya saja para ulama mengomentari tentang banyaknya hadis-hadis yang beredar tentang keutamaan bulan Rajab. Sebagian hadis itu lemah dan sebagiannya palsu. Ya, ketika menyebutkan tentang keutamaan secara spesifik, secara khusus tentang bulan Rajab. Ya, ada hadis yang mengatakan jika telah datang bulan Rajab, ya, maka salatlah, dan dinamakan dengan salat raghaib. Nah, ini hadisnya palsu kata para ulama. Ya, salat raghaib. Salat raghaib itu disebutkan salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Salatnya kapan? Habis maghrib dengan habis isya, antara maghrib dengan isya. Ya, membaca apa? Membaca kulhu. Setelah Al-Fatihah membaca kulhu berapa puluh kali gitu. Nah, ini hadisnya lemah, bahkan sebagian ulama menghukuminya palsu. Ya, kemudian barang siapa yang puasa 1 hari pada bulan Rajab, maka dosanya akan diampuni walaupun seluas lautan. Ini juga palsu hadisnya. Ya, Syahrul Rajab itu, bulan Rajab itu adalah bulan milik Allah, Syahrullah. Ya, kemudian Muharram itu milik Rasulullah, Ramadan itu milik umatku. Itu juga hadisnya palsu. Ya. Dan juga barang siapa yang mengumumkan masuknya bulan Rajab, maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu juga hadisnya palsu. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang tidak berkisar dari palsu atau lemah. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab Fima warada fi fadli Rajab. Ya, kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan tentang fadilah atau keutamaan bulan Rajab. Kata beliau, imma dhaif wa imma maudhu. Hadisnya itu kalau enggak dhaif ya palsu. Akan tetapi bulan Rajab tetap bulan yang utama berdasarkan keumuman ayat dan keumuman hadis. Bagaimana kita mengamalkannya, mengkorelasikannya, menggabungkannya? Maka kita tetap diperintahkan untuk beramal soleh di bulan Rajab dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak amal-amalan ibadah. Tapi kita tidak boleh meyakini hadis-hadis palsu. Yang jelas, ketaatan, amal soleh yang dilakukan seorang hamba di bulan Rajab itu dianjurkan, diperintahkan.
tapi bukan dengan menggunakan hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Silakan perbanyak puasa ya di pagi harinya, dan silakan perbanyak qiyamul lail di malam harinya. Baik. Nah, itu tentang fadilah atau keutamaan bulan Rajab. Ya, adapun secara spesifik tentang, sebenarnya banyak ya hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab itu banyak sekali, dan itu tidak lepas dari palsu atau lemah. Ya, tapi ada di sana hadis yang sahih, ada di sana ayat Al-Quran yang menunjukkan tetap bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan dan diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi kita sholat Isya? 10 menit. Tapi kalau ada jemaah yang ingin ditanyakan silakan sambil menunggu azan. Ibu-ibu ada yang mau ditanya? Jadi apakah mungkin juga kita ketika melakukan perbuatan dosa, mungkin kita ingat kita belum pernah menghina saudara kita dengan perbuatan dosa tersebut. Iya. Apakah mungkin kita akan melakukan dosa ketika kita pernah menghina teman kita yang pernah melakukan dosa? Ya, kalau dalam konteks hadisnya seperti itu. Jadi kita itu dilarang mencela saudara kita yang terjerumus ke dalam dosa. Barang siapa yang mencelanya, maka Allah akan jadikan dia terjerumus ke dalam dosa tersebut sebelum dia meninggal dunia. Dan ini memang benar-benar Rasulullah mengajarkan kepada kita adab, ya, etika. Ketika kita menjumpai saudara kita yang terjerumus, apa yang mesti kita lakukan? Ya, bukannya kita hina, bukannya kita ejek, bukannya kita jadikan bahan obrolan, bahan ghibah, tapi apa? Kita diperintahkan untuk diam. Nah, diam ini yang ternyata memang luar biasa, yang disebutkan oleh para ulama dengan apa? Emas. As-sumtu al-dhahab. Diam itu emas. Disitulah letaknya. Ya. Dan memang diam ini yang banyak ditempuh oleh para orang-orang soleh terdahulu. Ketika Maryam difitnah melakukan zina, ya, yang masyarakat melihat Maryam itu hamil tanpa suami, ya, apa yang dilakukan Maryam? Diam. Ya, ini juga mengajarkan kepada kita satu fikih yang luar biasa, pemahaman agama yang luar biasa. Kalau kita difitnah melakukan sesuatu, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan kotor, perbuatan haram, padahal kita nggak melakukannya, apa sikap kita? Diam. Ya. Karena kalau kita diam, nanti Allah yang akan menyingkap semuanya. Ya. Kita nggak perlu, apa kalau bahasa orang sekarang itu, tidak perlu, apa bahasanya? Iya, tidak perlu, ya
semacam klarifikasi, tidak perlu. Kalau memang kita nggak terbukti, sudah. Jadi nggak perlu kita membela diri sampai kita mau manggil pengacara, menuntut balik, memenjarakan, ya, tangkap, penjarakan. Diam saja. Kalau memang kita merasa kita tidak terlibat, kita tidak melakukan itu, diam saja. Kenapa? Karena nanti lambat laun itu akan hilang, ya, ketimbang kita berkoar-koar. Seperti Nabi Zakaria juga demikian, menempuhnya dengan cara diam, ya. Dan kita juga ketika melihat saudara kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang paling selamat itu apa? Diam itu selamat, ya. Kalaupun kita bisa menasihati saudara kita, itu lebih bagus lah. Kita panggil atau kita datangi, ya, Masya Allah, Anda itu cinta dengan antum karena Allah. Anda ini yang ngajak Anda hijrahkan antum, ya antum tinggallah, ya, kayak gitu itu. Nah itu, dan nasihat itu nggak perlu diekspos, ya, nggak perlu kita seperti orang pahlawan kesiangan. Si fulan udah saya nasihati, ya, saya sudah datangi ke rumahnya, saya sudah nasihati dia. Nggak perlu. Karena itu apa? Itu akan menimbulkan ujub, bangga diri. Sudah, kalau menantu pernah menasihati, kalau nasihat itu diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, antum sudah menunaikan kewajiban antum sebagai seorang muslim, ya. Tapi kan kita tidak, karena kita memang nggak tahu tentang fikih fitnah. Jadi fitnah itu ada fikihnya, ya. Fitnah itu ada fikihnya. Ketika fitnah itu melanda, bagaimana sikap kita itu ada fikihnya. Tapi kan kebanyakan kita enggak. Ketika melihat saudara kita terjerumus, wah, justru malah kita yang pertama kali menggorengnya. Nggak nyangka, ternyata karena itu lulusan pondokan aja, ilmunya segudang tapi amalannya cetek. Mendingan kayak kita ini, udah merendahkan orang lain, membanggakan diri. Wah, sudah itu setan masuk. Kita ini lah Islam biasa-biasa saja, nggak usah terlalu fanatik, ya, nggak usah lagi mau sok-sok alim, mau masuk surga sendiri dan seterusnya, ya. Dan itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang berilmu dan bertakwa, ya. Allah a'lam. Bagaimana kalau kita sudah pernah melakukan itu, ya, istighfar, taubat mohon ampun, ya, dan temui saudara kita, ya, minimal ya, minta maaf, maafin anak, ya, ada kesalahan sama antum. Mau antum sebutin poinnya atau nggak sebutin poinnya, ya, minta maaf, ya. Allah maaf. Ada lagi? Ya, silakan. Saya sering menggunakan media sosial. Kadang-kadang ada saya mengulang, ada saya memperbaiki selama media sosial. Oke, bagaimana? Di medsos, ceramah. Ya, kadang-kadang ada yang Ustaz, ini ada yang ini saling menolak, kadang memutuskan, itu bagaimana? Kalau seorang itu membantah pemikiran sesat, itu boleh, ya. Umpamanya ada seorang ustaz menyampaikan pemikiran sesat dan jelas itu sesat, tapi masyarakat nggak tahu kalau itu sesat, maka boleh bagi seorang yang memiliki ilmu, memiliki kapabilitas yang cukup, dia membantah tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena ucapan seorang yang dai sesat tadi sudah terlanjur tersebar kemana-mana, diyakini oleh sebagian manusia, dan itu harus cepat-cepat dikantor, diluruskan. Saya ambil contoh.
Nah, seorang ustadz memfatwakan musik itu halal, boleh gitu kan, umpamanya dengan dalil begini begono ya. Padahal para ulama-ulama dari zaman dulu, dari zaman 4 mazhab, tidak ada yang pernah menyebutkan musik itu halal, yang ada haram. Maka apa? Ya dibantah, diluruskan. Itu pendapat si Ustaz Fulan itu nggak ada dalilnya. Bahkan itu malah cenderung apa? Keluar dari pendapat dia sendiri. Tidak ada ulama yang mendahulu dia. Ya, jadi kita itu nggak boleh punya pendapat yang ulama-ulama terdahulu itu nggak pernah ada pendapat itu, kita nggak boleh. Ya, nggak boleh. Aneh kalau para ulama terdahulu mengharamkan, kok kita berani menghalalkan, itu aneh. Ya, yang salah siapa? Yang salah yang kita mestinya. Ulama-ulama hebat sekaliber Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, mereka semua sepakat tentang haramnya musik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kok tiba-tiba ada manusia zaman ini mengatakan ada, itu ada dari Islam. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dari Islam. Do itu dari da, re itu ro, mi itu mim, do, re, mi, fa, sol, lam, sin, da. Ini kan apa-apa ya, menyebutkan ada ayat pemusik. Mana siapa? Datangkan ulama tafsir yang menyebutkan suara itu ayat pemusik, itu nggak ada, nggak pernah ada. Ya, nah boleh nggak kita mengkantor seperti itu? Kalau memang kita punya ilmunya, boleh dikantor tanpa mengklarifikasi dulu, tanpa kita klarifikasi dengan ustadz yang bersangkutan. Kalau dia punya pemikiran sesat, menyimpang, dan dia diikuti oleh umat, ini berbahaya kalau nggak diluruskan. Nanti umat itu akan apa? Hanyut, tersesat. Ya, tapi ketika muncul kantor, muncul bantahan, nah fan-fannya itu kan nanti pada melek. Masa sih? Apa iya? Minimal memasukkan tasykik, memasukkan keraguan. Apa iya? Kayaknya lebih hebat ustadz kita daripada dia. Dia nggak terkenal, ya. Subscribe-nya aja belum ada 1 juta umpamanya kan gitu, dan seterusnya. Jadi boleh kita mengkantor, meluruskan, ya. Kalau itu beda lagi dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang itu dia lakukan bukan dia dakwahkan, ya. Bukan dia dakwahkan, bukan dia ajak orang untuk mengikuti dia, beda. Jadi ada orang melakukan kesalahan, tapi dia nggak ngajak-ngajak, ya, dia nggak ngajak-ngajak. Bahkan dia melakukannya apa? Sembunyi-sembunyi. Ini beda menyikapinya. Kalau ada seorang melakukan kesalahan, dia melakukannya udah sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu. Ternyata ada rekaman CCTV. Itu beda menyikapinya. Dengan orang yang duduk dihadiri oleh banyak orang, pendapatnya memang pendapat yang ganjil, aneh, nyeleneh, dia kuatkan dengan pendapat-pendapat yang kayaknya ilmiah dan diikuti oleh banyak orang, ini beda menyikapinya. Ya, menyikapinya beda. Wallahu a'lam. Ya. Kan kalau dalam sholat kita nggak boleh bengong. Dalam sholat. Jadi misalkan kita kan menurut pendapat misalkan nggak kunut nih kan. Jadi apa yang kita lakukan ketika mendengar imam kunut ketika sholat? Iya. Kalau sholat itu nggak boleh bengong, ya. Banyak orang sholat itu bengong. Contohnya apa? Ketika innaka hamidum majid, dia udah selesai baca tasyahud, imamnya belum salam, karena banyak yang dibaca imamnya kan. Dia diam aja. Itu nggak boleh, ya. Atau ketika dia mungkin merojikan kunut subuh itu nggak ada, nggak kuat dalil. Tapi imamnya kunut subuh, maka ketika imam kunut subuh dia bengong aja. Mengaminkan enggak, baca zikir juga enggak. Maka
Yang dibaca apa? Yang dibaca baca doa i'tidal. Ya, baca doa i'tidal dengan berbagai macam versinya, banyak di situ. Mau yang pendek ada, mau yang panjang ada, mau yang diulang-ulang juga boleh. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Udah baca itu, imam masih kunut, diulang lagi. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya, diulang-ulang. Jadi jangan sampai bengong. Ya. Atau sebagian ulama membolehkan kita mengaminkan imam. Jadi kalau imamnya kunut, kita ikut kunut mengaminkan. Iya. Dan itu lebih baik daripada bengong. Ya. Daripada bengong. Apa dalilnya Ustaz? Kunut subuh kok ikut diaminkan? Dalilnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya berdoa, maka aminkan. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Ibu ada yang hadir? Ada yang nanya Bu? Nanya Bu? Sikap pemerintah dalam menangani bencana. Iya. Ya, kita tidak mengingkari ada di sana sisi positif pemerintah dan sisi negatifnya. Yang jelas dari atasan sudah diinstruksikan dengan baik. Helikopter sudah dikerahkan, pesawat sudah dikerahkan, alat berat sudah dikerahkan. Tapi ya lagi-lagi oknum-oknum mata rantai orang yang menjalankan di lapangan ini, ada yang gercep, ada yang lemot, bahkan ada yang mengkhianat. Ya kalau dari atasan instruksinya sudah baik, sudah benar, sudah puluhan ribu yang dikerahkan, bantuan juga sudah disalurkan maksimal ke titik-titik. Ya, cuma nanti kan dari titik itu mau disalurkan lagi, ini kan butuh akomodasi. Nah itu yang banyak orang-orang kita ini yang memang akidahnya nggak beres ya. Jadi itu semua dijadikan sebagai ada yang sebagai ladang. Ya, ada yang memanfaatkan keuntungan, ada yang mengkhianat, ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, yang jelas kita doakan kebaikan untuk pemerintah kita, dan bagi yang punya jalur bisa memberikan masukan, bisa melobi untuk terdengarnya ucapan-ucapan di bawah itu sampai kepada atasan, silakan disampaikan. Mungkin DPR-nya ya, atau anggota DPR-nya, atau pemerintahannya, mulai dari tingkat lurah sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat, silakan disampaikan. Ya, dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka, dan
Semoga orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam bencana ini diberikan hidayah, dibukakan mata hatinya, hati nuraninya, sehingga mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di titik-titik musibah. Allah. Cukup? Ada lagi? Cukup. نكتفي إلى هنا ونختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بلا توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.